Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya sesi ketiga, yaitu dengan pemateri Profesor Madya Dr. Juwono Prasetyo. Izin Prof. Juwono. Ya. Baik, Prof. Baik, Prof. Juwono. Jadi untuk materi ketiga ini, Prof. Juwono untuk role-nya tetap sesuai dengan pemateri 1 dan pemateri kedua sebelumnya. Jadi kita berikan kurang lebih waktu 30 menit untuk penyampaian pemaparan, dan nanti di akhir sesi pemaparan ada mungkin 2 ataupun 1 atau 2 lah maksimal untuk pertanyaan yang bisa disampaikan oleh rekan-rekan mahasiswa yang hadir di sini, entah itu dari Zoom ataupun yang luring di kampus. Recording in progress. Oke, berikutnya kita bisa mendengarkan penjelasan tentang tema vehicle conflict and crash based on profiling vehicle speed under heterogeneous traffic. Oke, untuk waktunya kami persilakan Prof. Juwono, silakan. Oke, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Very good morning and salam sejahtera. Bisa mendengar? Jelas, Prof. Juwono. Oke, alhamdulillah. So first of all, congratulations for Universitas Wisnuwardana and the teams that can conduct this seminar, international seminar, ya. So it's always my honor, selalu jadi kehormatan bagi saya untuk bisa sharing knowledge. I'm not teaching, saya bukan mengajar, tapi sharing knowledge based on my experience and long life education. So first of all juga terima kasih kepada moderator Bapak Aulia. Baik, Pak. Di sini ada Bapak Dekan, Pak Dr. Sunyoto. Also my long time colleagues, friends, Dr. Isradi, and also my friends and colleagues, student. Juga Pak Rektor tadi, tapi sudah tidak ada ya, Pak Rektor ya? Iya, Pak, sudah. Also tadi Prof. Isnandar, tapi nampak Prof. Isnandar left. Yeah. It's nice to discuss with him actually. Kalau beliau ada, sebetulnya enak untuk diskusi. Okay. So let me start to show the slide. Saya boleh share slide ya? Baik, Pak, silakan. Oke. So bisa lihat slide saya? Bisa, jelas. Oke, alhamdulillah. Bisa di zoom. So ini bisa ya? Oke, so actually slide ini, bisa lihat slide, Bisa, Pak. Oke, so actually slide ini adalah slide title tadi there's a previous title. So title ini saya rasa lebih relevan dengan perbincangan our discussion today related dengan I think tadi tenaga kerja workers ya. So this is relate dengan human capital development dalam konteks akademik under university. So jadi apa yang saya ingin presentasikan di sini adalah human capital development lah. This is our task, a part of the academic or university task to produce human capital development dari mahasiswa. Saya rasa ini tugas dan tanggung jawab kita. Kebetulan ada dekan di sini. Good to have this dekan. I think this good to discuss. Jadi ini presentasi ini sebetulnya pada 9 Juni lalu saya presentasi bersama kawan-kawan dari Universitas Huddersfield, UK. Kita bicara dengan Prof. Gareth Tucker dan Dr. Usaimi. So this is about the similar slide. So ini adalah perbincangan slide ketika kita sama-sama seminar dengan Huddersfield, UK. Oke, so saya selain sebagai staf pengajar, saya juga adalah principal researcher untuk Industry Center of Excellence for Railway. So jadi di dalam university kita ada Industry Center of Excellence. So we put in our industrial dalam university. So ini untuk kita tadi inline assist tadi Prof. Isnandar bicara tentang ini workers kan.
So the WOCUS is our student. So our student is a candidate for this WOCUS, high quality. So this is our task to produce the capital development, good quality capital development. So jadi saya di dalam universitas kita ada Industry Center of Excellence, dan ini adalah bagian daripada is a part of the DT. So jadi ini cluster 13 kalau di Indonesia di DT. Oke, yaitu railway. Nah, kebetulan saya di railway. Oke. So is it moving ya? Ini bergerak ya? So this is part of a discussion. Hopefully can be end dalam 30 minutes or a bit more maybe. Okay. So jadi saya coba ini common. Okay. Again ini dalam konteks industri rail. Sebab kami ada program railway ya. Kami ada S1 rail, ada master S2 rail. Memang benar-benar ijazahnya adalah ijazah rail. So dalam konteks ini kita bicara rail. Tapi saya rasa is similar to other context of other type of the kerja bidang lain. Tapi yang penting ialah konsep dan konsep yang akan kita bicarakan di sini. So ini ada common kenapa kita sampai kita bangunkan develop the program rail. Tentu ada justifikasi ya, karena ini keadaan biasa climate, urbanization di kota-kota besar, kemacetan ya. Energy, I think it's very common. So it is predicted in Malaysia bahwa high capacity di jalan ya. Jadi jalan sudah tidak mampu, travel time sudah tinggi ya. It is a main issue di mana-mana terutama di kota-kota besar. So this is why it's a part that important to develop and construct the public transport. What is the public transport? Railway. Okay. So so ini briefly about the road and links railway yang sedia ada di Malaysia ya. Dari Semenanjung dari utara ke selatan dan timur ya. So juga di bagian Sabah dan Sarawak, sebab ada di bagian Kalimantan ya, Sabah dan Sarawak is also develop the industry rail. Di sana akan ongoing railway construction. So ini di Semenanjung dari timur ke barat. This is also new. I think it's about finalized, akan dibuka. Ini kurang lebih ada berapa nih? 1.700 km. And then ini juga ini jenis kereta api yang digunakan, jenis rolling stock, panjangnya berapa station. Oke. Ini yang agak terbaru ini. Ini I think I think my friends, colleagues from Wisnu Wardana, saya rasa sudah biasa ke Singapura ataupun ke Malaysia, ke Johor. So jadi akan ada nanti dalam masa terdekat rapid transit system dari Johor Bahru ke Singapura. So selama ini I think you all yang pernah dari Malaysia ke Singapura menggunakan bus, then we cross over the bridge. Okay? So nanti akan ada MRT. Dia hanya 4 km saja dari Johor Bahru ke Singapura dan pulang balik. So it is about ongoing, dah almost selesai. So ini adalah ini juga lah pencapaian. Sebenarnya it is only 4 km ya, tapi unique is this is cross above the countries. Antara dua negara yang berbeda, tapi satu jembatan. So ini very unique. Walaupun hanya 4 km, tapi very unique dalam pembangunan, dalam kesepakatan, dalam aset, and so on and so forth. It's interesting. If only hanya 4 km, tapi instinct to learn and to study about this construction and development. Sebab tidak sederhana karena menyangkut dua negara. Kesepakatannya seperti apa, asetnya siapa, sistemnya seperti apa, karena dua negara yang berbeda. Okay? This is interesting. So unlucky high speed train sebetulnya sudah dirancang tapi now delay, sebab again karena pergantian pemerintahan yang cukup. Jadi Malaysia ini agak lain dengan Indonesia. Jadi di Malaysia pernah satu periode yaitu 5 tahun itu pernah ganti pemerintahan 3 kali. So it's quite dynamic
dan apa-apa menjadi sangat sensitif dan kritikal. Ada satu isu aja bisa menjatuhkan pemerintahan. So, jadi dalam satu periode pernah 3 kali kalau nggak salah ganti pemerintahan. Jadi antara oposisi dan pemerintah itu kuat, sama-sama kuat. Jadi salah sedikit melangkah jatuh. So ini termasuk menjadi korban untuk high speed train agak delay, dibatalkan, banyak menyangkut masalah juga, terutama again ini ialah high speed train from Singapore to Kuala Lumpur. So again is about two countries, is also unique construction sebab menyangkut dua negara. Aset is also become the problem. Jadi aset, siapa mau megang aset itu, sebab kabarnya Singapura mau megang aset separuh, padahal dia hanya mungkin 2 kilometer saja. Sementara 300 lebih kilometer adalah Malaysia, tapi dia mau asetnya 50-50 contohnya. So is the complexity of the project between two countries is unique and interesting to learn. So ini MRT nanti di Kuala Lumpur, MRT 1, 2, ini beberapa rangkaian LRT, MRT, okay. Is about also ongoing MRT 3 yaitu Circle Line, sudah ada MRT 1, sudah ada MRT 2, so Circle Line is cross along the MRT 1 dan 2. Akan ada MRT 3, dia Circle Line. So for that, before sampai kepada human capital, again apa master plan-nya berkenaan dengan pengangkutan tadi, project-project pengangkutan tadi, MRT, LRT, high speed train, ECRL, and so on and so forth. Itu merujuk atau merefer kepada master plan, yaitu land public transport. Dulu ada namanya SPAD, sekarang Agensi Pengangkutan Awam Darat. Dulu Suruhanjaya, dia setingkat dengan Suruhanjaya. Kalau dulu Suruhanjaya dia levelnya hampir-hampir seperti kementerian. Sekarang agensi itu di bawah, jadi kewenangannya sekarang dikurang. So sebenarnya itu pembangunan pengangkutan public transport tentu merujuk kepada master plan, yaitu National Land Public Transport Master Plan. Again kita beri saja, kita cepatkan sini, ya outcome-nya adalah untuk apa? Dari semua ini adalah mobility, livability, dan economic growth. So jadi mungkin dari current master plan yang penting ialah gimana project, in this case transportation project, gimana ditransfer kepada economic growth. This is the important one. Jadi buat apa-apa mesti ada implikasi kepada peningkatan ekonomi. Jadi bukan hanya bangun-bangun doang. So this is interesting one. How the project, in this case, dalam konteks ini adalah public transport project or construction, can be transformed, become the economic growth. Gimana mensejahterakan rakyat, gimana transformasi itu berjalan dari project pengangkutan public transport menjadi peningkatan ekonomi, peningkatan hidup, peningkatan mobility. Jadi bukan hanya project nonsense. Tidak ada implikasi kepada peningkatan ekonomi, peningkatan gaji, peningkatan kehidupan. So ini yang penting sebenarnya. Economic transformation. Oke. So ini Klang Valley sebab menjadi rujukan adalah di kota besar. Kalau kita Jakarta, kalau di Malaysia Kuala Lumpur atau Klang Valley, ini ada national keys area, ada 12. I don't think we discuss this in details ya. Sebab ini bukan target kita, ini bagian lain. Next time maybe kita boleh bincang. So sebetulnya targetnya 2020 itu Kuala Lumpur atau Klang Valley itu menjadi livable city. Jadi city yang sangat friendly, less emission, nyaman, and so on and so forth. Ini targetnya dulu kan, 2020 lah. So I don't think now ada. So ini beberapa rujukan atau referensi guideline. I think sama dengan di Indonesia kita ada guideline tuh economic transformation program, ada improving urban public transport, ada 10th Malaysian Plan, industrial master. So all this project tentu merefer kepada beberapa guideline dan aturan. I think same.
So this is our potential. Ini ialah peluang. So dalam konteks akademik atau universitas, inilah peluang yang harus kita lihat. Inilah justifikasi untuk kita membuat satu program. Jadi di universitas kami ada beberapa program yang memang ditutup. Karena pertama kurang mahasiswa itu biasa, tapi potential in the future, peluang kerja untuk program itu tidak ada. So kenapa kita buka? So it is about suicide, jadi macam just like bunuh diri kan, sebab kita buat program yang tidak ada peluang untuk graduate. So what is our task? Apa tugas kita sebagai academic university? Itu melihat peluang. Inilah peluang kerja. Jadi contohnya investasi pemerintah di bidang rel, dalam konteks ini ada rel 38 bilion ringgit. Sumpamanya ya, ada proyek sampai 2030, ada railway project, ada high speed train, ada MRT 3. So this is about the peluang. So then we come into the program. Jadi representasi program adalah peluang. Oke, nanti kaitan dengan industri kali ya. Oke. So where are we? Dalam konteks industri rail, sebenarnya kita posisinya sekarang di mana? Oke, tenaga kerja seperti cukup atau tidak, proyek yang akan dibuat sampai 2030 apa saja, berapa bilion ringgit atau miliar triliun rupiah investasi pemerintah, berapa tenaga kerja yang tersedia in the future, berapa yang akan tersedia. Disitulah program kita tumbuhkan ya. So ini beberapa organisasi yang ada terlibat dalam industri rail. So ini dalam pengamatan kita juga, inilah tugas university untuk melihat peluang-peluang ini dan melihat players, ya, melihat players, current players, ya, pemain-pemain yang sekarang, dan di mana peluang kita untuk menempatkan pelajar. Karena pelajar ialah tugas dan tanggung jawab kita. Oke? So ini dalam rail operasi dan operational dan asset management, ini adalah agensi-agensi atau perusahaan-perusahaan yang terlibat, government atau non-government, itu KTMB, Kereta Tanah Melayu, Prasarana, Operator, MRT, Rapid, and so on and so forth. Ini mungkin kita lewatkan. So ini untuk design dan manufacture. So we are mapping, we map this. Ya. Ini ketika kami untuk bangunkan program, inilah tugas dari berat kami, kita identify, kita mappingkan siapa-siapa manufacture, kita mappingkan, kita identify siapa-siapa saja manufacture untuk rail, siapa designer untuk rail, siapa assemble untuk rail, kita identify semua. Inilah contoh-contohnya. Okay? So we come up dengan rolling stock, signaling, track, ini bagian-bagian dari teknologi rail. Kita identify bidang apa, rolling stock, kereta api, bidang signaling, bidang track is civil, so ya, I think ini civil ya, Wisnu Wardana civil kan, so track and infrastructure is our part. So this is our peluang. Jadi bidang sipil adalah track dan infrastructure. Yang electrical, electrification. So siapa player-player sekarang ini ada? Berapa tenaga kerja? Masa depan proyeknya apa saja? Oke? So ini untuk maintenance, repair dan overhaul. Untuk maintenance, bidang rolling stock, siapa playersnya sekarang? Berapa tenaga kerja yang tersedia? Signaling, track work again, civil adalah track work. Background saya adalah civil, so jadi sebenarnya background saya, PhD saya lebih kepada road quality dan capacity. Same as Dr. Isra tadi. Tapi because university buat program rail, so jadi saya pun harus belajar rail. So since 2012, I started to learn about railway lah, dalam bidang track and infrastructure because I'm civil. Okay, so ini untuk maintenance. Again, we mapping kan, siapa players? Okay, berapa tenaga kerja? Keperluannya berapa? So ini yang important one, yaitu human resources development. So tadi seperti menarik lah, kalau ada Prof. Isnandar tadi, because Prof. Isnandar lebih kepada akta, peraturan dan tenaga kerja. So sebenarnya siapa tenaga kerja itu? Yaitu our graduate student.
So di sini kita mappingkan UTSM, ini university kami sebelah kiri itu ada logo tuh, kami adalah bagian dari proses untuk membangunkan human resources development, human capital development. Bidang apa? Bidang rail apa saja tadi? Railway operation, track, product, design. So inilah peluang kita. Inilah kenapa kita sampai ada program rail. Bekerja sama dengan Dikti dan akreditasi. Kalau di sini akreditasinya adalah melalui Malaysian Qualification Agency (MQA). Ada juga Dikti di sini. Ada Ministry of Human Resources juga di sini, oke? So ini yang saya tadi sampaikan, menarik tadi apa yang disampaikan. So this is why, sini ada Pak Dekan, Pak Sunyoto, Pak Dekan. So jadi I don't know di Indonesia nowadays, sebab di Malaysia is common. Jadi akreditasi program, akreditasi program studi telah diakredited oleh dua badan sekali, yaitu siapa? Kementerian Pendidikan, Dikti, dan juga badan profesional. So yang terberat sebetulnya akreditasi by badan profesional, kalau di Indonesia IR, APE, whatever. So yang sebetulnya bagian berat adalah akreditasi oleh badan profesional. So this is our task, that when the student graduate, dia sudah tidak pikir apa-apa harusnya. Dia kalau graduate, dia terus bekerja. Jadi tidak ada lagi syarat-syarat, oh dia tidak boleh bekerja karena harus sertifikasi lagi. Itulah tugas university. When they graduate, dia pasti sudah harus siap bekerja. Oh, this is why our program diaccredited by badan profesional. Jadi ketika dia graduate, sudah diakreditasi oleh badan profesional, silabus sudah diakreditasi, sudah diakui, so jadi dia selesai ya bekerja. Tapi kalau sampai dia disyaratkan lagi untuk ambil sertifikasi ini, so what for? So kenapa seperti itu? That is our task and responsibility, bahwa pelajar kita ketika selesai dia siap bekerja. Inilah tugas kita. Apa yang perlu kita siapkan? Dia accredited by badan profesional, dia very talent. Inilah untuk siapkan dia lebih lebih kreatif atau lebih praktikal. Inilah tugas kita untuk siapkan itu semua. Macam mana dia siapkan? Oke, kita lihat selanjutnya. Oke, so ini bagian-bagian I don't think is very technical. Ini mungkin bagian yang saya tidak perlu bincang lebih detail karena ini detail pada bidang railway. Ini bagian-bagian aset. Isu-isu apa? Again, kita identify isu ini adalah melihat peluang. Peluang untuk pelajar kita. Oke? Ini isunya. Itu ini yang problemnya tuh, yaitu insufficient multi-skill workforce. So inilah peluang dan inilah tugas kita sebagai university, fakulti untuk menyiapkan skill force. So UTSM is here. Apa isunya? Attractiveness daripada industri, perception public. Seperti tadi kan, dia tidak siap, tidak. Inilah tugas kita menyiapkan mereka. Jadi industri menerima mereka khawatir karena tidak siap. Inilah tugas kita menyiapkan pelajar kita. Jadi ketika selesai dia siap. Okay? So this is why Pak Dekan we are introduced already work-based learning that we put them in the industry 1 tahun. Kalau di Indonesia apa namanya merdeka Merdeka. Udah merdeka pun masih disebut merdeka lagi. So jadi kita letak mahasiswa dalam industri 1 tahun. Seperti latihan industri tapi kita 1 tahun. So we got positive response dari industri. Kebanyakan mereka ketika selesai tadi work based learning sekalian untuk buat skripsi. So kebanyakan mereka terus ditawarkan, terus diserap. Dan ingat mereka 1 tahun di industri adalah digaji, digaji. So disinilah perlunya kerjasama MOU dengan industri. Inilah tugas kita.
menyiapkan mereka. Inilah tanggung jawab kita, ya. Inilah KPI kita. So jadi salah satu KPI university di Malaysia adalah graduate employability. Berapa serapan graduan kita di industri? Berapa persen? Nah, inilah KPI. Kalau rendah tutup saja universitas kan gitu. Sebab serapan di industri rendah. So, apa usaha yang sudah dilakukan? So harusnya paling tidak serapan itu 99%, 98% serapan graduan di industri. So ini penting menjadi KPI universitas. Jadi universitas tidak boleh santai-santai kan, tanggung jawabnya besar terhadap graduan yang dihasilkan, ya, tanggung jawab kita, ya. So di sini multi skill problem, oke. So ini di bidang industri, apa peluang kita di rail, di track, di rolling stock, di control and railway, oke. So kemana kita akan pergi ini? Ini dalam konteks industri real ya. Untuk industri apa saja boleh, yaitu high dan expanding, ya. Continue untuk post challenge, menghadapi tantangan, urbanization tadi dalam konteks industri real, ya. Karena visionnya kita merujuk pada visi juga pada industri yang akan kita siapkan pelajar. Kalau ini sivil, mungkin Pak Dekan bisa fokuskan sivilnya kemana kan gitu. Atau sivil ke semua bidang sipil, oke, tapi tugasnya cukup berat karena dekan harus mapping kan bidang sipil itu apa saja kan. Dr. Isradi tadi bilang safety kan, jalan. Sipil kan banyak kan bidang bangunan, so berarti dekan harus mapping kan semua bidang sipil ini dan di mana peluang dan ruang bagi pelajar untuk menempati, untuk fill in this. Kalau ini real kita merujuk pada visi real 2030 industri real menjadi strong, sustainable. So ini kita lihat peluang di sini dari visi ini. So how do we get there? Macam mana kita ke sana? So ini strategic model lah. I don't think we discuss in further. Ini yang penting. Ini peluang. Kita coba mappingkan kerja-kerja di bidang design manufacture real. Kita identify. Oh bidang rolling stock ini propulsion, exterior, brake system, current. Ini teknologi dan bidang-bidang kerjanya, signaling, safety, non-safety, certification, operation, communication, untuk track, bidang rail, fastening. So ini semua kita mapping kan. Untuk maintenance bidang apa saja. Oke. So ini teknologi dan inovasi. So again, I think ini pun common everywhere. So bidang inovasi juga tugas kita universitas untuk buat. So inovasi-inovasi apa saja kita mappingkan ini, kita prediksi tadi ada AI kan, Dr. Rizadi pun bidang safety tadi ada AI. So ini kita identify untuk future inovasi dan teknologi apa saja yang akan kita hadapi nanti tantangan, kita mapping kan. Ini akan represent kepada silabus yang akan kita bangunkan. So this is why tadi saya I told you that accreditation of the syllabus and program accredited by DIKTI and by professional body. In the context of academic, DIKTI accredited, but in the context of the industry, the needs of the industry, professional body is represented. Okay, industry representation untuk tambah baik silabus kita. Supaya ini terserap, ini ada dalam silabus, makanya kita perlu diakreditasi oleh professional body. So ini coba kita mappingkan di sini universitas ada UTSM, UNIKL untuk real industry, konteks industri. Oke, ada pemerintah bidang apa, universitas di bagian mana kita ada peluang untuk penambahbaikan dan involving tadi. Oke. Jadi again kita identify untuk bidang rail adalah signaling, track and so on and so forth. Ini seperti tadi kita bincang. Untuk short term dan long term towards menuju vision tadi. Jadi apa peluang kita universitas? Universitas producing graduate engineer with real transportation provide postgraduate and long life learning. Di sinilah kita boleh mappingkan sebenarnya pelajar kita di bagian mana peluang-peluang itu ada. Universitas itu peluang-peluangnya ada dari visi dan misi tadi proyek.
Jadi kita tetap merefer kepada visi dan visinya pemerintah kan. Pembangunan tuh pemerintah visi dan misinya kemana? Kita mesti merujuk pada itu, bukan kita play around shop sendiri kan kata orang Malaysia. Play around our own. So akhirnya mahasiswa tidak pergi kemana-mana karena kita tidak merefer kepada apapun. Oke? Okay? So ini current human resources development, human capital development. So jadi kalau yang lulusan SMA, diploma dan degree itu kemana? Oke? Okay? Ke bidang operation rail, bidang maintenance atau bidang design. Oke? Okay? So ini lebih baru lagi, maksudnya lebih terarah lagi. Kalau ini sebelumnya adalah lebih general. Ya. Jadi untuk lulusan SPM itu adalah semacam SMA, diploma dan degree. So ini kita mappingkan. So berarti Wisnuwardana adalah bagian degree. So bidang apa saja? Untuk operation bidang apa? Untuk maintenance bidang apa? Untuk design manufacture bidang apa? Tapi ini terlalu general. So sekarang lebih difokuskan seperti ini ya. Contohnya degree tadi bidang apa? Short course dan bridging system ya. Jadi kalau pelajar mungkin belum siap lagi, dikatakan belum siap, tapi dia sudah bisa bekerja, so kita mungkin bisa buat bridging system supaya dia lebih cepat accelerate ke industri, lebih familiar dengan industri. Itu bridging. Again, itu adalah tugas kita. So this is why kita ada tadi industri. Nanti kita sampai kepada industri. Disinilah perlunya Center of Excellence. LPPM, kalau di Indonesia LPPM, lembaga penyelidikan and so on. So disitulah perlunya LPPM juga. Jadi bukan hanya riset, tapi boleh represent atau boleh mengaccelerate supaya pelajar lebih siap di industri. So jadi LPPM kami, kalau saya tadi ada Industry Center of Excellence. Jadi kita linkage dengan industri. Jadi bukan hanya riset, tapi linkage dengan industri. Disinilah akan lebih cepat akselerasi dan serapan keperluan bidang industri di university lebih cepat membaca. Oke, ini yang ideal ya, ini yang ideal. Oke, jadi SPM, diploma dan holders, bidang rail, IT, bidang civil, ya, infrastructure, itu apa saja. Inilah tugas kita untuk identify itu semua. Di bidang operasi apa, maintenance apa, dan manufacture. So again, disinilah perlunya kerjasama dengan industri. Ya, disinilah perlu. Dan memang kita perlu kerjasama dengan industri. Ya, dalam konteks akademik, disinilah perlunya silabus yang mantap. This is how we need to work together with the industry in developing our syllabus. Disinilah representasi silabus yang terus update. Jadi setiap tahun mesti update silabus. Untuk tadi kesiapan kerja, untuk menjadi workers tadi seperti Prof tadi sampaikan. So how you produce the quality workers? Orang bekerja, seorang pekerja is our alumni. Ya. Oke, so di sini perlunya kerjasama dengan industri. Ada yang namanya offset. Offset itu ialah semacam kita boleh. Nanti sampai ke sana. Okay. Apa itu offset? Bagaimana contohnya seperti ini. Jadi kami dengan adanya Industry Center of Excellence tadi, adalah satu kewajiban kepada kontraktor atau kontraktor yang mendapat proyek. Jadi setiap proyek-proyek pemerintah dalam klausul kerja itu, dalam klausul kontrak, di situ ada poin diwajibkan bahwa kontraktor atau industri yaitu memberikan atau ada knowledge transfer. Jadi dalam klausul project itu ada knowledge transfer, kewajiban bahwa kontraktor ataupun industri mesti ada knowledge transfer kepada akademik atau universitas. So disinilah tanggung jawab industri juga untuk menyiapkan anak-anak kita. Salah satunya adalah kewajiban itu dalam bentuk apa? Sumbangan
alat. Jadi kami dapat alat MRT 2 itu ada apa? Gate itu, pintu keluar masuk, dan juga mesin tiketing. Itu kami dapat free. Karena itu bagian dari ICP program, offset program. Jadi kontraktor yang mendapat proyek MRT untuk ngerjain, untuk nyiapkan tiketing mesin dan pintu gate, itu wajib memberikan sumbangan kepada universitas. Karena ini kewajiban knowledge transfer. Nanti kita lihat. So ini mapping kita lah dulu dalam mendirikan satu program yaitu rail. Kita lihat industri itu perlu berapa? 48.700 pada 2020. Ini udah lewat lah, ini yang dulu kan. Inilah salah satu kenapa kita buat itu, karena keperluan ini kita mapping kan. Dan kebetulan universitas kami adalah sustainable technology dan transport. Niche area kami adalah sustainable technology dan transport. Dan kami adalah jenis universitas teknologi university. Jadi tadi juga disampaikan atau bukan tadi, ada research university kan, kalau nggak salah tadi Prof juga ada beberapa jenis university kan. Research university, kalau kami technology university. Niche-nya apa? Sustainable technology dan transportation. So jadi this is true that we have railway tadi, karena railway transportation. So ini masa kita mendirikan apa program tadi. Nah ini kita dapat, jadi kalau insya Allah kalau sahabat-sahabat di Wisma Wardana ada kesempatan mampir di Pagoh, kami ada di depan kampus tuh ada memang LRT. Nah, itu sumbangan, itu tadi offset tadi ICP program. Bagian daripada knowledge transfer yang diwajibkan kepada industri untuk knowledge transfer kepada university, yaitu kepada mahasiswa. Nah, jadi di depan kampus itu Dr. Isradi udah pernah foto di situ. So kita ada LRT di depan kampus tuh ya. LRT ini, tapi sebetulnya LRT ini boleh bergerak, tapi kita tidak mampu karena mahal ya. Berapa miliar untuk 600 meter menjalankan kereta api itu bisa miliaran, ratusan miliar. Kita tidak mampu, so jadi kita macam museum aja. Ini yang sampai ketika itu saya adalah ketua jurusan, I'm head of the department. So ini 2018 LRT masuk. Saya ingat sekali treknya itu hanya 30 meter, itu kita habis 600 juta. Hanya trek yang bawah. 60 meter ya kalau nggak salah, 60 meter. Kita buat trek yang bawah itu gitu doang, kalau dirupiahkan 700 juta, 700 juta. Trek aja ya. So jadi you can imagine kalau kita mau menjalankan ini, kita sudah pernah hitung berapa miliar itu. Puluhan miliar atau ratusan miliar, saya lupa. So ini tadi as explain, jadi di dalam universitas kami ada Center of Excellence, yaitu Industry Center of Excellence. So jadi the unique is Industry Center of Excellence ini dia ada cluster di Dikti. Jadi di Dikti itu ada cluster-cluster, cluster maritim siapa, cluster otomotif siapa, cluster IT siapa. So jadi cluster rail adalah cluster 13, kita yang lead. Jadi industri ini linkage dengan industri, tapi dia berada juga di bawah Dikti. So disinilah kekuatan hubungan antara akademik dan industri, Dikti dan profesional tadi, dan industri dan kontraktor and so on. Jadi kita kuatkan hubungan. Ini yang kita dapatkan daripada tadi ICP program, yaitu IP9 dan IP10. IP9 itu ada ticketing mesin tuh dengan gate-nya sekalian. Jadi kita memang dapat dari completely and exactly same the MRT yang MRT ada. Jadi memang teknologi MRT ada, kita dapat. Oke, so ini kerjasama kita dengan MRT, kita pun dapat facility dari MRT di Sungai Buloh. So ini antara akademik dan riset lah. Satu kerjasama, kita kerjasama bukan hanya dengan universitas, tapi juga dengan industri. So ini bentuk MOU, so jadi kita memang perlu banyak MOU ya. Universitas I think memang perlu banyak MOU dan kerjasama, terutama dengan industri. Oke, so remarks adalah, ini my concluding remarks bahwa human capital development kita perlukan qualified human capital. Tadi seperti yang Prof tadi sampaikan tadi dalam konteks workers. So dalam konteks pelajar kita mesti siapkan
graduan kita memang harus siap. Jadi sebetulnya pelajar tidak perlu lagi diwajibkan ketika dia selesai dia wajib ini wajib itu, sebetulnya bukan kewajiban mereka lagi. Harusnya mereka berhak ketika selesai ya siap bekerja. Tapi kalau selesai harus begini, so I think itu kita seperti lepas tanggung jawab kan, ya. Jadi saya ingat sekali ada cerita ini di UK ini, mungkin sahabat-sahabat pernah mendengar. Jadi ada mahasiswa di UK, dia graduate dari salah satu university, oke. Ketika dia interview kerja, apa yang diinterview itu ialah satu teknologi, ya, ditanya. Jadi waktu interview ditanyakan oleh interviewer satu teknologi. Pelajar itu tidak bisa jawab karena dia bilang dia tidak pernah dapat bahan ini di universitas. So kenapa dia tuntut universitas dia? Karena dia tidak dapat kerja karena interview itu apa yang diajarkan di universitas adalah barang yang lama, sementara ketika interview ditanya barang yang baru. Jadi dia nggak bisa jawab. So jadi dia tuntut universitas dia. So sampai seperti itu. So this is betapa beratnya tugas dan tanggung jawab universitas. Ya. Dia terus harus update teknologi, ya, tadi software apa segala. Jadi ketika pelajar selesai, dia mestinya siap bekerja. Dia siap menerima tantangan masa itu. Oke? So, jadi di UK sampai seperti itu ya. Jadi dia nuntut balik universitas dia. Karena ketika interview nggak lulus gara-gara rupanya ilmu yang diajar di universitas ada ilmu lama. Ya? Sampai seperti itu. So human capital development is a key component to ensure success of national program. Jadi mahasiswa di sini graduan bukan hanya dia mendapatkan karir atau kerjaan yang bagus, tapi dia sebenarnya mensukseskan program nasional karena representatif daripada silabus dan program ini merefer kepada keperluan nasional, visi nasional. So, jadi mahasiswa bukan hanya dapat kerjaan yang bagus and so on, tapi dia sebetulnya mensukseskan program nasional. So I think that's all. Thank you for the attention dan peluang. Again, thank you for this opportunity to sharing the knowledge and experience. Again, it's always my honor. Selalu penghormatan bagi saya untuk hadir bersama. Kita pun sebelum ini di Majalengka ya, Dr. Istradi, kita pun di Majalengka, kita tur di Universitas Majalengka, Universitas Kuningan ya. So alhamdulillah kali ini bersama Universitas Wisnuwardana, walaupun saya tidak hadir, maybe next time. Insya Allah Desember nanti kita pun ada kunjungan membawa master rail ke beberapa universitas di Brawijaya, insya Allah Desember nanti. Kemudian Universitas Muhammadiyah Surabaya. So hopefully can meet you all there. Saya akan bawa mahasiswa master rail ke sana. Oke, thank you again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat masih pagi ya. Selamat pagi dan salam sejahtera. Oke, thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Prof. Jadi untuk selanjutnya mungkin sebelum masuk ke sesi tanya jawab ataupun ada yang mau disampaikan mungkin. Jadi penjelasan dari Prof. Juwono, saya kira teman-teman sudah bisa mengerti ya, dalam artian apa yang dibahas tentang teknik perkereta-apian sebenarnya. Izin Prof. Juwono, sebenarnya kalau di prodi kita, di prodi teknik sipil ini memang masih mungkin sebelumnya untuk terkait silabus ataupun terkait struktur kurikulum yang ada di program studi teknik sipil itu sendiri memang ada beberapa sajian mata kuliah terutama yang berkaitan dengan perkereta-apian atau railways itu tadi. Jadi mungkin penekanannya memang tidak terlalu jauh tentang keilmuan teknik perkereta-apian itu tadi, Prof. Juwono. Jadi kami di sini bersyukur sekali karena sudah bisa kita jadikan acuan ataupun improvement untuk our program study. Jadi terutama untuk mata kuliah teknik rel dan kereta api. Jadi mungkin nanti kita akan
bisa menindaklanjuti tentunya dengan Head of Department of Teknik Civil Engineering dan Pak Dekan tentunya terkait mata kuliah ataupun sajian kurikulum mata kuliah tentang perkeretaapian. Jadi kalau di Indonesia itu sendiri memang terbatas untuk program studi perkeretaapian, Prof. Jadi yang setahu saya memang ada 4 kalau nggak salah, 4 atau 3 itu. Jadi ada Institut Teknologi Sumatera kalau nggak salah, setelah itu ada di Madiun, Politeknik Negeri Madiun ya. Itu yang ada program studi tentang perkeretaapian. Tapi kalau memang di teknik sipil di Universitas Wisnuwardana Malang memang perkeretaapian tersebut memang masuk dalam salah satu sajian mata kuliah, yaitu teknik teknik rel, teknik jalan dan rel. Jadi seperti itu, Prof. Oke, tentunya silakan pada rekan-rekan mahasiswa mungkin yang akan memberikan ataupun mau menanyakan terkait railways itu tadi tentang kereta apian. Silakan dari peserta Zoom. Izin Pak, boleh bertanya Pak? Baik, silakan Pak. Bisa disampaikan Izin, Pak, nama? Ya. Bisa disampaikan nama Ya, dan Pak. asalnya dari mana? Sama Pak, saya masih Wildani Pak, dan saya dari Malang Trenggalek Pak. Oh, Mas Wildani, silakan. Pak Juwono, tadi yang saya tangkap di sini adalah graduate harus bekerja, bukan begitu Pak Nge? Seorang graduate dia harus bekerja. Yang mau saya tanyakan, kenapa yang bekerja adalah graduate? Apakah seorang yang non graduate tidak bisa untuk bekerja, tidak boleh untuk bekerja, dan kenapa? Lebih penting mana Pak, seorang graduate atau orang yang memiliki keahlian dan pengalaman? Contoh ketika kita menjadi seorang K3, ahli K3 yang bersertifikat dan berpengalaman tanpa ijazah, lebih penting mana Pak ya, menurut Bapak? Karena mindset seorang mahasiswa saat studi dan juga ketika dia lulus adalah bekerja. Yang notabene ketika dia lulus, dia itu masih tanpa pengalaman dan juga tanpa memiliki keahlian. Jadi seorang mahasiswa memiliki mindset lulus bekerja, ya dia digaji. Sedangkan yang non mahasiswa akhirnya dia akan menjadi orang yang mungkin wira swasta, wira usaha, yang dia akhirnya menggaji bukan digaji Pak. Jadi sekali lagi kenapa kok yang duit yang lulus itu yang bekerja? Mindset itu yang ditekankan, bukannya ketika kita program studi ada atau tidak yang berfokus pada peningkatan leadership. Kampus itu meluluskan orang itu bukan untuk bekerja saja, tapi dia melahirkan seorang leadership yang mana dia mampu untuk memimpin orang lain dengan cara yang mungkin bijaksana dan segala macam. Mungkin itu Pak, karena saya juga berpikir, padahal kita di sini di Indonesia tidak semua mampu untuk kuliah, dan menurut Bapak lebih penting mana, keahlian, ijazah, atau pengalaman? Seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Mas Wildani. Mungkin satu kesempatan lagi dari mahasiswa, mungkin yang luring di sini, atau yang dari Zoom, silakan. Satu lagi. Cukup? Oh, silakan Bu Lila. Izin Prof. Juwono, Bu Lila ini adalah Ketua Program Studi Teknik Sipil di Universitas Wisnuwardana Malang. Ya. Jadi, silakan Bu Lila. Terima kasih kesempatannya Pak Aulia. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Ya, salam kenal Prof. Saya Lila. Ya. Prof, ini kan kami di pengelola program studi. Tadi Prof menyampaikan bahwa kalau bisa untuk menyusun kurikulum kemudian silabus itu melibatkan industri. Nah, kalau industri mereka akan memberikan sumbangsih
berupa bisa knowledge, kemudian juga mungkin juga barang, alat untuk praktek. Nah, sedangkan ini yang saya ingin tahu, Prof, kalau misalnya di Malaysia, itu apa yang bisa universitas atau program studi tawarkan kepada industri sehingga terjalin kerjasama yang baik? Kalau di Indonesia memang sudah beberapa ada kolaborasi, Prof. Tapi mungkin di Malaysia itu apa yang bisa diberikan sehingga ada hubungan give and take, sehingga kami mungkin bisa mengadaptasi dengan lebih baik lagi. Kira-kira begitu, Prof. Terima kasih. Baik, Oke, terima kasih. Bu Lila. Untuk berikutnya kami persilakan Prof. Juwono untuk menanggapi beberapa dua pertanyaan tadi yang sudah disampaikan. Oke, so terima kasih Pak Moderator, Pak Aulia. So very good question lah Pak Wildani. So why graduate mesti bekerja? So sebenarnya mana yang lebih utama, graduate atau orang yang berpengalaman? Okay, very good question, very tough to answer. It's not easy to answer. Okay, what I'm saying, Pak Wildani ya. Apa yang saya sampaikan tadi ialah in the context of the graduate student from university. So this is our task and responsibility untuk pastikan bahwa GE adalah sebagai salah satu KPI, Key Performance Index daripada university, bahwa graduate itu mesti bekerja. Karena itulah tujuan dibukanya satu program, bahwa menyiapkan mahasiswa untuk bekerja. Oke, so jadi tadi Pak Wildani sampaikan dia mesti memimpin. So jadi Pak Wildani, kalau mungkin nanti kita banyak waktu kita boleh bicarakan. Jadi untuk bekerja atau bahkan ya Pak Wildani, dalam silabus kami baru-baru ini ada konten paradigma tauhid. So, bagaimana memasukkan paradigma tauhid ketuhanan ke dalam silabus kita. So, itu satu perbincangan yang panjang nanti dalam pembangunan silabus. Ada cara-caranya. Kalau Pak Wildani pernah masuk dalam pengurusan akademik, mungkin Pak Wildani akan paham gimana memasukkan konten-konten ini yang lebih kualitatif ke dalam silabus. Bahkan tadi paradigma tauhid pun masuk. Jadi paradigma kepemimpinan pun masuk. Tapi bagaimana representatif, bagaimana konten ini masuk dan kita menilai secara kuantitatif. Sebab itu akan represent ya Pak Wildani, tadi kepemimpinan apa semua ada. Itu adalah dalam konten silabus ada, Pak Wildani. Jadi communication skill, leadership itu ada dalam konten akademik. Nah, bagaimana itu represent dalam assessment? Sebab dalam kuliah mesti ada ujian kan, Pak Wildani? Ada ujian, ada quiz, ada final exam. Itu semua nilai-nilai itu akan represent nilai-nilai tadi. Paradigma tauhid bisa masuk kepemimpinan. Bagaimana paradigma kepemimpinan tauhid bisa masuk dalam ujian, dalam final exam, dalam quiz. Nah, itu ada cara sendiri. Jadi semua nilai-nilai itu, saya yakin di Indonesia pun pembangunan silabus, nilai-nilai itu semua ada. So, jadi nilai-nilai itu secara tidak langsung pun ada dalam diri graduate. Itu jelas, Pak, ya, dalam pembangunan program. So, jadi gimana, mana yang penting? Pertama, untuk konteks pelajar tadi, mahasiswa KPI universitas adalah mahasiswa harus bekerja secepat mungkin. Namanya graduate employability-nya kena tinggi. Kalau tidak tinggi, universitas tuh harus dipertanyakan kenapa sampai buat program itu, sementara mahasiswa tidak banyak bekerja, atau bekerja banyak tapi bukan bidang yang ditawarkan oleh program. So this is the question. Ya, jadi programnya sipil, tapi mahasiswa 95% selesai dia bekerja, tapi kerja di bank atau kerja di supermarket. So this is bukan fulfill the KPI. So harusnya dipertanyakan sampai program ini ada, karena mahasiswanya bukan bekerja di bidangnya, oke? So mana yang lebih penting? So oke.
tadi kita bicara konteks akademik, tapi ini yang berpengalaman. Oke, jadi ya, untuk syarat-syarat, tentu setiap perusahaan mempunyai syarat-syarat. Apa dia perlu ijazah atau tidak? Tapi dalam universitas ya, Pak Wildani, saya sampaikan bahwa kami ada student master. Ini contoh ya, kami ada student master. Tapi dia hanya memiliki ijazah diploma. Tapi ingat, dia diploma, ijazah, tapi bekerja di industri 10 tahun. So, kami ada yang namanya APPEL. APPEL itu namanya acceleration dari mahasiswa diploma, contohnya, bisa mengambil master. Yaitu apa? Kita menilai pengalaman dia. Oke, di sini poinnya, Pak Wildani, bahwa kita tetap menilai pengalaman seseorang. Pengalaman itu ditransfer kepada nilai kredit. Jadi contohnya, pengalaman 1 tahun equal with 2 kredit. So disinilah, jadi master-master kami itu dari operator railway, dia adanya diploma aja. Kemudian dia mau ambil master, oke, dia masuk apel, kami buat verifikasi, pengalaman 10 tahun contohnya, ini equal dengan kredit 10, oke, dia bisa masuk transfer ambil program master tanpa ada ijazah S1. So di sini contohnya Pak Wildani bahwa kita tetap menilai pengalaman seseorang di situ, tapi dalam konteks akademik ya. Untuk konteks di industri saya nggak tahu, mungkin industri ada syarat-syarat lain bahwa syaratnya harus S1, harus ada ijazah S1, harus ada ijazah 2. Itu industri punya punya bahagian Pak. Tapi untuk konteks akademik kami ada cara sendiri untuk menilai orang yang berpengalaman. Kita tetap appreciate, yaitu transfer kredit dari pengalaman. Oke, Pak Wildani? Siap Pak. Dalam artian kan ketika kita melakukan asesmen, asesmen itu kan biasanya terfokus pada satu bidang. Asesmen itu terfokus pada keahlian dan pengalaman. Ketika kita melakukan asesmen umum pun juga nanti akan kita terfokuskan ke bidang yang memang dimiliki oleh si A. Dan dari situlah terkadang orang yang baru lulus, graduate, dia hanya memiliki ijazah. Dan ijazah ini tidak disertai dengan kemampuan leadership yang baik, tidak disertai dengan pengalaman dan juga keahlian. Oleh karena itu, ketika kita di dunia industri, kalau dari Bapak sendiri, ini saya tanyakan, lebih diutamakan mana sih, ijazah atau pengalaman? Karena ketika kita dilepas, orang yang memiliki ijazah, silakan bekerja, silakan dikerjakan, belum tentu dia mampu, kan kebanyakan kan seperti itu Pak. Tapi ketika kita memiliki pengalaman, keahlian, apalagi keahlian itu betul-betul ahli di bidangnya dan satu tujuan, dia akan bisa menyelesaikan dan memberikan solusi yang terbaik untuk perusahaan itu sendiri. Good. So again, back to the tadi Pak Wildani bahwa izin not fair. Tentu tidak fair bahwa seorang graduate selesai kuliah kemudian ngelamar kerja, perusahaan bilang harus ada pengalaman. This is not fair. So ini berarti universitas pun lepas tanggung jawab. Karena apa? Mahasiswa selesai, ternyata yang diminta pengalaman. What is? So disinilah harusnya pihak-pihak industri menerima mahasiswa adalah based on the certification tadi, accreditation tadi. Ketika dia sudah selesai, harusnya dia telah siap bekerja. Tetapi ingat, universitas pun harus ada tadi accredited by industri, profesional dan akademik. Jadi harusnya perusahaan itu menerima dia kerja, walaupun tidak ada pengalaman, tapi dia siap bekerja. Oke, gimana dengan orang yang ada pengalaman tadi? Oke, ini kembali kepada perusahaan. Perusahaan mungkin menilai gajinya kan gitu. Karena dia mendaftar dengan ada pengalaman. Kayak gitu. Itu terserah. Dia mungkin boleh menambah gaji ya Pak Wildani. Jadi penghargaan, appreciate itu adalah pada gajinya. Jadi gaji yang ada pengalaman itu lebih gede daripada yang fresh tadi. Betul nggak? Itu lebih fair. Tapi kalau fresh graduate tadi mau bekerja, tapi yang ditanyakan pengalaman, this is not fair. So jadi universitas pun harusnya bertanggung jawab ini, Wak. Harusnya mahasiswa balik ke universitas.
ini kenapa saya nggak bisa bekerja, karena ditanya pengalaman, kan gitu. Dan harusnya perusahaan pun memberikan peluang itu, dia harus dan lagi again back on the masing-masing universitas, bahwa dia benar-benar harus certified by academic, dikti, dan juga by professional agency ataupun body, ya. Karena kalau udah certified berarti dia siap kerja, Pak Wildani, kan harusnya diterima. Soal pengalaman tadi, tambahan gaji, ya Pak Wildani pengalaman 10 tahun mesti gajinya lebih gede dong dari yang fresh graduate tadi. Amin. Kan, oke ya Pak Wildani ya, puas ya? Siap. Terima kasih Pak, terima kasih Pak. Oke, makasih, just good question. Baik, terima kasih. Question. Oke, selanjutnya kepada Bu Lila tadi ya. Bu Lila. It's a good question, Bu Lila. It's supposed to be take and give. Okay, again, I always said to the industry, Bu Lila ya, bahwa universitas atau industri tidak hanya selalu industri yang bantu universitas, akademik, tapi akademik pun bisa membantu industri. Ini sebab saya ada pengalaman Bu Lila. Ketika saya sebagai ketua atau director Industry Center Excellence, ada industri call saya. Wah, industri komplain. Sebab apa? Industri mulai menurun ya. Apalagi di Malaysia sebab dia tak besar. So jadi industri real mungkin tidak banyak kan. Lain dengan Indonesia, keperluan demand industri is very high. Karena rakyatnya banyak, kawasannya luas. Kalau di sini kan tidak. So jadi industri real call pada saya, gimana mungkin universitas bisa menolong industri. You can imagine. Jadi universitas pun sebenarnya bisa membantu industri. Why? To giving the platform. Karena kepakaran daripada industri yang boleh dimanfaatkan oleh universitas. Jadi ada timbal balik di situ. Oke, so jadi berkaitan dengan tadi take and give. Pertama tadi memang lebih banyak industri give kepada akademik. Untuk itu dalam konteks tadi Bu Lila, jadi gimana supaya industri itu memberikan atau membuat knowledge transfer kepada universitas. Itu tadi harus ada komitmen dari pemerintah, komitmen dari Pemda setempat, komitmen dari pemerintahan Indonesia, bahwa setiap kontraktor apapun siapapun yang mendapat kontrak kerja dari pemerintah harus ada knowledge transfer kepada universitas. Oke, so dalam konteks ini ada timbal balik tapi antara pemerintah dengan perusahaan. Kita universitas hanya menjadi target recipient. So untuk itulah makanya diperlukan pemerintah harus memberikan list down. Jadi Wisnuwardana ini maunya kemana seperti itu, Bu Lila. Sebenarnya Wisnuwardana ini dia fokus niche-nya kemana? Harusnya pemerintah identify itu semua, ya. Oke, Wisnuwardana ini niche-nya nampaknya kekuatan dia adalah sipil bidang bangunan. So jadi pemerintah harus senaraikan, harus ada komitmen ini. Oke, Wisnuwardana bidang sipil, Brawijaya mungkin sipilnya bidang transportasi. So kita ada niche kan. Di sininya perlunya niche area masing-masing. Jadi tidak redundant kan, tidak overlap. Jadi pemerintah pun tahu untuk bidang niche area ini ada kontraktor mau kasih alat nih, bidang sipil, alat sipil, bidang bangunan. Oh ini niche-nya Wisnuwardana nih, oke. Kontraktor pergi bantu ke sana. Dari sini timbal balik take and give atau pemerintah dengan kontraktor. Kita menjadi target recipient. Kita bukan main player. Kita perlu komitmen dari pemerintah. Inilah ICP Program Industry Collaboration Program. Oke, jadi siapapun, jadi kalau Wisnuwardana mungkin bukan ke pemerintah nasional saja, tapi mungkin ke Pemda setempat. Itu tadi harus ada kerjasama, komitmen Pemda, dan komitmen di masing-masing. Jadi harus banyak bicara Bu Lila dengan universitas lain, dengan Brawijaya. Di Malang universitas siapa swasta dan negeri kan banyak tuh, mesti sama-sama duduk bersama kita bagi-bagi gimana. Jadi tidak redundant. Jadi masing-masing ada fokusnya. Jadi kalau ada bantuan tadi ICP program
udah tahu kemana larinya. Ini kita bagi-bagi. Jadi bukan maju sendiri-sendiri kan, masing-masing maju, ada kekuatan kan gitu. Kalau seperti ini kita nggak akan maju. Jadi saya selalu cerita dengan kawan-kawan, saya pun baru cerita dengan istri saya bahwa tidak semua profesor hebat berada di universitas yang hebat. Universitas hebat bisa berada di universitas kampung kan gitu. Karena ini tadi mekanisme pembagian kepakaran, pembagian niche area yang jelas, dan ini dari komitmen pemerintah dan komitmen juga masing-masing universitas. Jadi untuk take and give tadi, Bu Lila, mungkin dari pihak universitas apa yang perlu boleh kita kasih give kepada itu industri ini? At least tadi platform, platform akademik kita mungkin bisa give kepada mereka. Oh, ini menjadi platform mereka untuk pakar mereka untuk memberikan sumbangsi kepada mahasiswa, kan baliknya kepada mahasiswa juga, Bu. Mahasiswa mendapat manfaat dari pengalaman industri mereka. So jadi kita buatkan platform mungkin melalui center, Ibu ada LPPM kan? Jadi Wisma Wardana buat LPPM, buat Center of Excellence, di mana di situ menjadi platform perjumpaan pakar-pakar industri untuk bisa kontribusi, kasih kelas kepada mahasiswa. Itu mungkin yang bisa give kepada mereka kan, memberikan platform. Sementara mereka membelikan tadi give-nya apa? Bantuan tadi, alat apa segala. So jadi ada timbal balik. Mungkin itu yang kita bisa berikan. Kita nggak bisa beri apa-apa, sama kita kemampuan kita berapa sih, berapa dana yang kita perlu ada pun terbatas kan, kita nggak bisa ngasih dia apa-apa kan. Yang bisa kita kasih adalah platform. Kita akademik, mereka bukan akademik, ingat? Tadi kerjasama kami dengan MRT, kita buat metro sistem akademi. Why? Sebab MRT bukan entity akademik. Dia tidak bisa buat akademi, dia tidak bisa buat sekolah, tidak bisa. Dia asset owner, dia operator. Dia tidak bisa buat akademik. Yang bisa siapa? Kita. So, jadikanlah kita platform untuk mereka, untuk sumbangsi, untuk share pengalaman, untuk mengajar. Oke ya, Bu Lila ya, hopefully ini bisa membantu. Maybe next time kita boleh jumpa bincang-bincang ya, pada ketua program nih. So, saya pun ada pengalaman jadi ketua jabatan di sini, ketua jurusan lah di sini. Mudah-mudahan kapan-kapan kita boleh bincang-bincang bagaimana membangunkan silabus yang represented kepulauan industri tadi. Oke, Bu Lila, terima kasih. Terima kasih Pak Uli. Ya. Baik, terima kasih bisa. Oke, terima kasih Prof. Juwono, sangat bagus sekali untuk penjelasan yang sudah disampaikan tadi. Jadi memang keterbaruan ilmu itu tadi memang kalau di kita memang masih belum menyeluruh, Prof. Juwono, seperti itu. Jadi kalau bisa sedikit saya simpulkan tentang apa yang sudah dibahas ini tadi adalah tentang pentingnya human capital development, terutama berkaitan dengan yang sudah berpengalaman, experience ataupun yang fresh graduate di sini, terutama untuk di lingkungan akademik di kampus, dan perlunya juga tentang perhatian dari pemerintah tentang program studi, tentang keberadaan program studi, terutama di stakeholder. Jadi kalau bisa saya simpulkan adalah tentang stakeholder yang nantinya akan mengguna lulusan kita setelah lulus. Jadi atau pengguna lulusan, intinya seperti itu. Ya, betul, stakeholder. Ya, betul, seperti itu, Prof. Juwono. Mungkin itu sudah mungkin dari kami mengucapkan terima kasih banyak untuk Prof. Juwono karena sudah menyempatkan waktu di siang hari ini untuk bisa menjadi narasumber di acara internasional seminar. Satu kehormatan Pak Ulia. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Insya Allah mungkin nanti kami akan mencoba membujuk Pak Dekan atau pimpinan kami, Bu Lila, Pak Dekan untuk bisa mungkin ada studi tour ke Malaysia atau seperti apa nanti mungkin, karena saya kira kalau di Pulau Jawa sendiri memang banyak sekali keilmuan yang aplikasinya tentang perkereta apian. Jadi kalau setahu saya memang Jawa, Sumatera itu aja masih sebagian, masih di Lampung bagian bawah. Kalau di daerah Sulawesi
kayaknya masih belum. Jadi Jawa yang masih banyak penerapan untuk keilmuan tentang teknologi ataupun teknik perkeretaapian. Jadi mungkin itu harapan kami silaturahmi ini tetap bisa terjaga sampai mungkin Pak Dekan nanti bisa mungkin ada studi tour atau kegiatan yang lebih ini lagi Pak tentang perkeretaapian. Ya, mungkin itu. Terima kasih Prof. Juwono atas waktu yang sudah disediakan untuk kami dari Universitas Wisnuwardana. Saya akhiri untuk sesi ke-3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Terima kasih.